Kehidupan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane telah lama menjadi perbincangan netizen usai diisukan adanya kehadiran orang ketiga dan keduanya mulai jarang terlihat tampil bersama. Ya, namun baru-baru ini kepastian rumah tangga mereka akhirnya terjawab setelah Arya Saloka resmi melayangkan gugatan cerai terhadap sang istri Putri Ane. Diketahui, Arya Saloka mengajukan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 April 2025. Di sisi lain, nama Amanda Manopo pun langsung terseret tak lama setelah Arya Saloka melayangkan gugatan cerai terhadap Putri Ane. Seperti diketahui, Amanda Manopo sempat diisukan menjadi orang ketiga alias pelakor di rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane. Mengingat beberapa waktu lalu, Putri Ane pun sempat mengungkapkan curhatan pilunya melalui media sosial terkait keretakan rumah tangganya. Namun, Amanda Manopo yang geram dicap pelakor oleh netizen akhirnya angkat bicara dan memberikan reaksi tegasnya atas isu yang dilemparkan kepada dirinya. Dan untuk mengetahui itu semua secara lebih menyeluruh, maka inilah 5 update Amanda Manopo jawab isu jadi pelakor usai Arya Saloka gugat cerai Putri Ane. Versi Cumi Top 5. Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengkonfirmasi bahwa Arya Saloka telah mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, Putri Ane, tepatnya pada 15 April 2025. Berdasarkan informasi yang disampaikan Haji Suryana, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dalam gugatan tersebut, pokok permasalahan yang dituangkan Arya Saloka dan Putri Ane adalah akibat perselisihan dan pertengkaran. Lantas, seperti apa informasi lengkap menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait permohonan gugatan cerai Arya Saloka dan Putri Ane tersebut? Arya Saloka ini sudah masuk, perkaranya terdaftar dengan nomor register 1208. Terdaftar tanggal 15 April, hari kemarin. Ya, hari kemarin. Dan itu sudah ditentukan majelis hakimnya, persidangan perdananya nanti tanggal 30 April. Itu informasi yang... Gugatan cerai, Pak? Gugatan cerai. Iya, cerai talak. Ya, Arya Saloka Yuda Prawira Surowilogo, ya, bin R. Hardono Surowilogo sebagai pemohon, termohonnya Putri Ane. Pokok permasalahannya hanya perselisihan pertengkaran. Jadi ada perselisihan pertengkaran sehingga dia mendalilkan dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 975, perselisihan terus-menerus. Cuma itu aja. Meski dalam gugatan cerai yang dilayangkan Arya Saloka terhadap Putri Ane tak tertuang dugaan perselingkuhan, nama Amanda Manopo nyatanya kembali terseret. Lantaran diketahui beberapa waktu lalu, Amanda Manopo diisukan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane. Merasa geram namanya selalu terseret dan dicap sebagai pelakor, Amanda Manopo pun akhirnya bereaksi dan menjawab tudingan yang dilayangkan oleh para netizen tersebut. Lantas seperti apa jawaban menohok Amanda Manopo usai dicap sebagai pelakor? Jawabin netizen berani kalau wartawan nanya baru diam. Ya udah gue jawabin, lo mau apa lo? Hah? Sama kan gue juga diam. Gue diapain juga diam. Mau gue jawab yang mana? Lo kalau misalkan mau nyampa-nyampa, jangan nyampa di lapak gue sih. Lo nyampa sama orang yang sampah aja. Gak bakal tenang hidup pelakor. Siapa ya? Pelakor yang mana? Ayo. Ayo, sini. Hah? Lo nggak pelakor, kalau misalnya gue dikatain pelakor ngomongnya langsung aja. Siapa yang ngatain? Ada yang ngatain? Ya dia, ngomongnya langsung aja, di depan mata gue langsung. Gue ladenin, sekali-sekali biarin aja. Biar gue bantai, kesabaran gue udah habis nih kayaknya. Rumor kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka memang sempat tercium oleh netizen. Meski keduanya membantah, netizen seolah mendapatkan tanda-tanda kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka yang dipercayai memiliki hubungan khusus. Mulai dari postingan Amanda Manopo dan Arya Saloka yang memiliki kemiripan, hingga postingan sindiran kakak Putri Ane soal pelakor yang dipercayai sebagai tanda jika rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane memang kehadiran orang ketiga.
Di sisi lain, buntut rumor rumah tangganya, Putri Anne pun diketahui mengalami perubahan drastis. Diduga lantaran depresi karena sosok orang ketiga. Lantas seperti apa rumor kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka yang tercium oleh netizen? Dan bagaimana pandangan psikolog atas perubahan drastis penampilan yang dialami Putri Anne? Sebetulnya sih itu tergantung orangnya ya. Tapi intinya adalah kalau orang menikah, dia merubah dirinya yang tadinya apa, kemudian menjadi apa, berubah dalam hal penampilan dan sebagainya. Jangan karena pasangan kita. Tapi berubah itu harus lebih karena sesuatu yang lebih mendalam. Sebetulnya kekerasan gundah itu bisa membuat orang macam-macam. Nekat jalan tanpa ada teman kemana jauh gitu misalnya. Atau melakukan perubahan drastis terhadap sesuatu gitu. Atau yang tadinya rambutnya panjang, memotong rambutnya pangkas habis misalnya gitu. Tapi saya sebetulnya selalu kalau ada orang seperti itu yang drastis dan heboh sekali. Apalagi dia di sosial media aktif banget. Siap nggak nih nanti kalau dihujat atau ada, karena gini, apa yang kita upload itu kan pasti ada persepsi orang, kemudian penilaian orang. Nah itu sudah siap nggak? Dan kemudian kebahagiaan itu apakah betul dari semua apa yang dia lakukan secara drastis itu? Saat rumah tangganya gencar dirumorkan kehadiran orang ketiga, Putri Anne diketahui aktif mencurahkan isi hatinya melalui sosial media pribadinya. Ya, jika melihat dari postingan yang diunggah Putri Anne, dirinya bak kehilangan arah. Lantaran Putri Anne mulai terlihat melakukan beberapa perubahan dari penampilannya. Menyoroti hal tersebut, pakar mental health Wiwi Anggraini akhirnya memberikan pandangannya terhadap apa yang dialami Putri Anne sebenarnya. Lantas, seperti apa pandangan pakar mental health terhadap mental Putri Anne saat ini? Aduh udah deh, nggak usah bawa inisial-inisial perempuan lain, bukan yang itu. Bukan urusan gue, yang itu bukan urusan gue. Terserah mereka mau bikin iklan kayak, mau bikin film kayak, mau bikin apa kayak, bukan urusan gue. Nggak tahu, nggak ngurusin gue. Gue amat. Gue lagi ngurusin hidup gue. Dear happy life. Nyala sama aku Merlin. Mental ini nggak bisa dibilang baik-baik saja ketika dia pasca melalui divorce yang mungkin di sini dalam hal ini perselingkuhan ya. Ini sangat kena sekali. Satu, batinnya luka. Kedua, dia merasa nggak dihargai, nggak dipahami ya, merasa nggak dicintai dan akumulatif itu. Nah biasanya di awal dia bisa menerima, tapi lama-kelamaan dia pasti protes dong, melakukan hal-hal yang mungkin show off ya gitu ya. Mungkin nggak waktu itu, tapi karena dia masih bertahan dalam kondisi gua harus bertahan, aku harus kuat. Apalagi biasanya kalau punya momongan, punya anak itu akan bisa menerima dulu. Tapi namanya bom waktu gitu loh. Makanya saya menyarankan bahwa yuk kasus divorce ini harus dipahami bahwa ini case yang bukan sekarang, nanti akumulatif, memang betul itu. Jadi lama-kelamaan ini akan menjadi kayak ranjau gitu loh. Ini kan perselingkuhannya tuh ini ya bukan lama ya, tapi pendek tapi menyayat gitu loh. Kan beda-beda ya. Triggernya ini macam-macam. Kalau dalam hal ini saya pastikan pasti si mental ini pertama lemah. Karena tersakiti kan. Akhirnya dari melemah itu, nah kita lihat nih dalam kondisi kurun waktu tertentu dia akan punya ledak-ledakan kalau nggak punya konseling dalam segi psikis dia gitu. Usai angkat bicara dan memberikan bantahan terkait isu pelakor yang dicapkan kepada dirinya, Amanda Manopo juga menuliskan melalui sosial media pribadinya terkait jika dirinya tidak ingin dikaitkan diduga dengan perceraian Arya Saloka dan Putri Anne yang sedang hangat diperbincangkan. Aku lagi fokus sama kesehatan aku, doakan bisa kembali prima seperti sebelumnya. Dan tolong ya, jangan sangkut pautin apapun sama saya nggak ada urusan apapun. Tulis Amanda Manopo dalam story Instagramnya.
unggahan Amanda Manopo pun langsung menjadi sorotan netizen. Dan netizen menduga tulisan itu diunggah lantaran namanya saat ini kembali terseret dalam kabar perceraian Arya Saloka dan Putri Ane. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.